Sahabat Kompas.com, bayangkan kita membayar makan siang hanya dengan pecahan Rp20, bukan Rp20.000. Suatu hari nanti, mungkin kita juga tak lagi melihat harga tiket bioskop tertulis Rp50.000, tetapi hanya Rp50. Angka nol yang berkurang memang tak mengubah nilai barang, tetapi bisa mengubah cara pandang masyarakat terhadap rupiah. Inilah arah yang tengah dituju pemerintah melalui rencana redenominasi yang ditargetkan rampung pada 2027. Rencana ini secara resmi tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu tahun 2025 hingga 2029. Memangnya, apa sih arti redenominasi dan apa tujuan, manfaat serta dampak dari rencana tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Redenominasi merupakan upaya menghapus sebagian angka nol di belakang nominal rupiah agar mata uang lebih efisien dan mudah digunakan dalam transaksi, misalnya Rp1.000 menjadi Rp1. Sebelum redenominasi, Rp1.000 dapat untuk membeli 1 kerupuk. Setelah redenominasi, misalnya menghilangkan 3 nol paling belakang, Rp1 tetap bisa untuk membeli 1 kerupuk. Setelah redenominasi, misalnya menghilangkan 3 nol paling belakang, Rp1 tetap bisa untuk membeli 1 kerupuk. Upaya tersebut tidak akan mengurangi maupun menambah harga uang, serta tidak mengubah nilai barang ataupun daya beli masyarakat. Ini berbeda dengan sundering, yaitu kebijakan yang menurunkan nilai mata uang secara drastis sehingga daya beli berkurang. Misalnya, uang Rp100.000 menjadi Rp100, tetapi harga barang tetap Rp100.000. Ada tujuan utama dilakukan redenominasi, yaitu meningkatkan daya saing nasional demi tercapainya efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan dan perkembangan perekonomian nasional, memelihara daya beli masyarakat melalui terjaganya nilai rupiah yang stabil, dan meningkatkan kredibilitas rupiah di mata dunia. Urgensi redenominasi juga didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan efisiensi transaksi, mempercepat waktu hitung, dan mengurangi risiko human error dalam pencatatan akuntansi karena terlalu banyak angka nol. Lalu, apa manfaat dan dampak redenominasi? Kebijakan redenominasi membawa sejumlah keuntungan signifikan. Sisi positifnya meliputi efisiensi yang lebih baik dalam penyusunan laporan pajak dan laporan keuangan, serta berkurangnya risiko kesalahan hitung karena nominal yang terlalu panjang. Di samping manfaat praktis, redenominasi juga berpotensi meningkatkan harga diri negara dan memperbaiki persepsi ekonomi di mata global. Manfaat ini juga diperkuat dengan terciptanya efisiensi waktu dalam transaksi sehari-hari yang sangat membantu pelaku usaha kecil dan masyarakat luas, di mana kesalahan pencatatan akuntansi berkurang akibat hilangnya banyak nol. Secara keseluruhan, redenominasi membantu membentuk persepsi bahwa rupiah adalah mata uang yang memiliki nilai yang lebih superior dibandingkan mata uang negara lain. Namun, redenominasi juga memiliki sisi negatif. Risiko utamanya adalah potensi peningkatan inflasi jika tidak dikelola dengan baik. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari 5 negara yang berhasil melakukan redenominasi seperti Turki dan Georgia yang umumnya melakukannya setelah mengalami hyperinflasi dan berhasil menstabilkan keuangan mereka. Namun ada pula contoh kegagalan seperti yang terjadi di Rusia, Brazil, dan Korea Utara, di mana kebijakan serupa justru memicu inflasi tinggi dan makin menjatuhkan nilai tukar akibat kurangnya sosialisasi kepada publik dan kondisi politik yang tidak stabil. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menegaskan pemerintah harus mempertimbangkan beberapa hal krusial sebelum menerapkan redenominasi. Pertama, tingkat inflasi idealnya harus berada di angka 3% atau di bawahnya. Kedua, dibutuhkan waktu adaptasi yang panjang, bahkan hingga 10 tahun, disertai sosialisasi yang masif agar masyarakat tidak salah mengira redenominasi sebagai sundering. Risiko terbesar dari redenominasi adalah potensi kenaikan inflasi yang disebabkan oleh kecenderungan pedagang melakukan pembulatan harga ke atas, misalnya dari Rp9,7 menjadi Rp10 setelah pemotongan nol pada barang-barang konsumsi. Mengingat masyarakat Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada pembiayaan tunai, sosialisasi dan edukasi membutuhkan anggaran besar. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk segera beralih ke transaksi digital agar adaptasi menjadi lebih sederhana dan cepat.
Mengenai jadwal implementasinya, BI memperkirakan kebijakan ini membutuhkan waktu setidaknya 11 tahun untuk diberlakukan secara penuh. Jika RUU disahkan pada 2024, redenominasi rupiah baru benar-benar terimplementasi penuh diperkirakan pada 2035 setelah melalui masa persiapan, masa transisi, dan masa penarikan mata uang lama secara bertahap. Wacana redenominasi sejatinya bukanlah hal baru. Isu ini kembali mengemuka pada tahun 2023 ketika Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyatakan kesiapan lembaga tersebut. Peri menegaskan sejak lama BI telah siap melaksanakan redenominasi rupiah. Desain dan tahap pelaksanaan sudah disusun dengan matang dan implementasinya hanya menunggu waktu yang tepat. BI pun menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan ini yang saat ini RUU-nya telah masuk dalam program legislasi nasional periode 2020 hingga 2024 dan masih dibahas di DPR. Kementerian Keuangan juga tengah mempercepat persiapan RUU tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi dengan target penyelesaiannya pada tahun 2027. Penanggung jawab langsung dari persiapan RUU ini adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Secara umum, redenominasi rupiah merupakan upaya pemerintah menuju modernisasi ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan citra mata uang. Meskipun Bank Indonesia sudah lama siap dan RUU ditargetkan rampung 2027, jalan menuju implementasi masih sangat panjang dan penuh risiko. Di satu sisi, keuntungannya jelas terasa dalam akuntansi dan persepsi global. Namun di lain sisi, pengalaman negara lain membuktikan tanpa kondisi inflasi yang ideal dan sosialisasi yang sangat masif, redenominasi bisa berbalik menjadi malapetaka inflasi besar. Oleh karena itu, kesuksesan kebijakan ini akan sangat bergantung pada ketepatan waktu dan kemampuan pemerintah mengedukasi masyarakat selama periode transisi yang panjang. Tulis pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus perkembangan wacana redenominasi rupiah hanya di YouTube Kompas.com.